Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur juga buat penyertaan Tuhan yang kita rasakan hingga hari ini dan saat ini. Sidang jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar untuk memperkuat iman kita, dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini, renungan hari ini, jiwa kita makin bersemangat begitu, dan juga kita terus berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Yesaya pasal 19 ayat 16 sampai Yesaya pasal 20 ayat 6 ya. Demikian pembahasan firman Tuhan untuk kita. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Il-Heres. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Pada tahun ketiga panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu,
dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan, dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut. Dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan, kepada siapa kami melarikan diri minta tolong supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah penghukuman Tuhan bertujuan memulihkan. Sedang jemaat Tuhan terkasih, renungan kita hari ini mengajarkan 2 kebenaran utama: kedaulatan Tuhan atas bangsa-bangsa, keselamatan yang meluas bagi yang bertobat, dan panggilan untuk taat secara mutlak. Sedang jemaat Tuhan, dan kita akan belajar hari ini bagaimana ketakutan dan pemulihan daripada Tuhan disampaikan kepada Yesaya. Disampaikan Tuhan Allah kepada Yesaya bahwa kekuasaan Tuhan akan ditunjukkan, dan dia akan menunjukkan tangannya yang berkuasa atas Mesir, membuat bangsa yang kuat itu gemetar dan kehilangan nyali seperti orang ketakutan. Tuhan akan menunjukkan itu kepada Mesir, supaya Mesir tahu bahwa ada yang lebih berkuasa lagi, yang luar biasa, ya. Kekuasaannya tidak terbatas, ya, bahkan melebihi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan juga Tuhan Allah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus berbalik kepada Tuhan. Dan di balik hukuman tersebut yang Tuhan berikan, ada rencana pemulihan kepada Mesir. Mesir pada akhirnya akan mengenal Tuhan, mempersembahkan korban, bernazar, dan berseru kepadanya. Ini adalah tujuan Tuhan, supaya orang Mesir itu berbalik kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan persembahan-persembahan kepada Tuhan. Dan pelajaran, ya, inilah pelajaran dari Tuhan Allah kepada Mesir, bahwa Tuhan memakai proses didikan, mengajar dan menyembuhkan, agar manusia sadar bahwa tidak ada tempat bersandar selain di. Artinya di sana Tuhan mengizinkan segala pencobaan yang kita alami, supaya kita sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu memulihkan kita, bukan yang lain, ya. Ini juga yang Tuhan lakukan kepada Mesir. Dan sedang jemaat Tuhan terkasih, Tuhan juga menunjukkan tanda ketaatan yang nyata kepada Nabi Yesaya. Tindakan Nabi Yesaya diperintahkan Tuhan berjalan telanjang dan tidak berkasus selama 3 tahun sebagai tanda simbolis atas nasib buruk Mesir dan Ethiopia yang akan ditaklukkan oleh Asyur. Artinya mereka tidak akan membawa apa-apa. Mereka seperti telanjang bayi seperti itu, ya. Dan ini yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh Yesaya atas perintah daripada Tuhan Allah, dan agar semua orang melihat bahwa itu tidak akan terjadi kepada Mesir. Dan juga ketaatan tanpa syarat. Yesaya taat melakukan hal yang janggal dan sulit dimengerti, dan demi menyampaikan pesan peringatan Allah kepada bangsa-bangsa itu. Dan juga pelajaran Allah menuntut ketaatan penuh dari hambanya, dan ia ingin agar umatnya di Yehuda tidak salah menaruh harapan atau bersandar kepada kekuatan militer bangsa lain. Dan juga Tuhan Allah mau menunjukkan kepada orang Yehuda, bangsa Yehuda, bahwa mengandalkan dunia ini adalah sia-sia. Kesimpulannya untuk kita sedang jemaat Tuhan, renungan kita hari ini, jangan mengandalkan kekuatan manusia atau kekuasaan dunia yang rapuh. Mari belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan ketika jalannya belum sepenuhnya kita mengerti, serta percaya bahwa rencana akhirnya adalah keselamatan dan pemulihan yang akan kita terima dan rasakan. Ingat sedang jemaat Tuhan yang terkasih, seperti tema kita hari ini adalah
penghukuman Tuhan bertujuan memulihkan kita. Kita jangan menganggap Tuhan itu sangat tidak. Tetapi Tuhan izinkan semua penghukuman itu supaya kita paham dan mengerti, ya, bahwa di balik penghukuman itu ada pemulihan daripada Tuhan. Dan ini harus kita sadari, sidang jemaat Tuhan. Jangan kita sebentar-sebentar mengeluh, sebentar-sebentar kita mengeluh, sebentar-sebentar kita menyalahkan, sebentar-sebentar kita mengadu domba, sebentar-sebentar kita berteriak. Tidak karuan. Lebih kita berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk berjalan di depan kita, menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita untuk menghadapi segala cobaan yang Tuhan izinkan untuk kita. Saya percaya damai sejahtera Allah dan solusi yang terbaik, pengharapan akan kita terima dari Dia, asal kita taat, setia dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami diajari bahwa penghukuman dari Tuhan bertujuan untuk memulihkan kami, menyadarkan kami, menguatkan iman kami ya Tuhan, agar kami paham dan mengerti terkadang apa yang kami lakukan salah mata Tuhan. Kami mau ya Tuhan terus dibimbing oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa